Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua, siswa-siswi baru, beserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMP YBL Natar tahun 2020-2021. Oke, perkenalkan, nama saya Pak Fijar Satria Tama, SPD atau bisa dipanggil dengan Pak Fijar. Ya, saya akan menyampaikan materi dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu yang berjudul Bakti Sosial. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan saya sampaikan, silakan jika kalian ingin menyiapkan alat tulis, buku, pena, atau pensil kalian. Jika kalian ingin merangkum atau mencatat apa yang saya sampaikan, ya, yang mana materi ini saya harap bermanfaat untuk kalian semua. Baik, jika sudah siap, kita bisa mulai materi kita. Baik, materi pertama kita yaitu tentang bakti sosial, ya. Jadi kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan bakti sosial. Ya, bakti sosial adalah tindakan dan aktivitas manusia yang berdasarkan rasa peduli dan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan, terhadap binatang dan tumbuhan, dan lain-lain. Ya. Jadi, prinsipnya adalah tindakan bakti sosial atau kegiatan bakti sosial itu berdasarkan pada yang namanya nilai kemanusiaan atau nilai kepedulian sosial. Kita perlu tahu dulu tentang apa yang dimaksud dengan kemanusiaan, yang menjadi dasar dari sikap-sikap yang mendasari kegiatan bakti sosial tersebut. Ya. Jadi kalian perlu tahu bahwa kemanusiaan itu adalah suatu sikap alami manusia. Sikap kita sebagai manusia itu alaminya adalah memiliki rasa kemanusiaan, yaitu rasa ulas asih, rasa kasih sayang, lemah lembut, ya, moral, ya, dan tindakan-tindakan luhur dan baik lainnya. Jadi jika ada manusia yang tidak melaksanakan moral atau tidak merasakan kasih sayang, tidak melaksanakan lemah lembut tersebut, atau tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik sesuai etika, maka bukan berarti dia bukan manusia. Dia tetap manusia, tetapi dia sedang kehilangan sebagian rasa kemanusiaannya. Ya, kita sebagai manusia harus memiliki rasa kemanusiaan, ya. Nah, kepedulian dan rasa cinta terhadap sesama, terhadap lingkungan. Ya. Nah, jika kita bahas mengapa nilai kemanusiaan ini yang saya dari tadi bilang adalah manusia kepada makhluk lain atau sesamanya. Karena yang memiliki rasa kemanusiaan itu hanya manusia. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita memiliki nilai kemanusiaan. Baik. Nilai kemanusiaan ini juga merupakan ajaran dari agama kita, agama Islam. Ya, agama Islam juga mengatur tentang yang namanya kemanusiaan. Karena agama Islam tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah, ya, atau mengatur hablum minallah kita, tetapi juga agama Islam mengajarkan kita untuk hablum minan nas, atau berhubungan antara sesama manusia, berhubungan antara manusia dengan lingkungan. Ya, jadi ada namanya hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi sebagai orang Islam kita tidak cukup hanya beribadah dan memiliki hablum minallah saja. Kita juga harus memiliki yang namanya hablum minan nas. Kita ibadah sudah bagus, tapi kita menyakiti hati orang lain, maka amalan kita itu sia-sia. Sia-sia amalan kita. Habis amalan kita karena ada rasa sakit hati dengan Allah.
dari orang lain kepada kita ya. Kemudian jika kita bahas mengenai nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam agama kita, saya sudah merangkum ya poin-poin atau dari banyaknya nilai kemanusiaan yang ada itu sudah saya rangkum ke dalam beberapa poin yang akan saya sampaikan tentang penerapan nilai kemanusiaan tersebut dan contohnya yang ada di Al-Quran dan kehidupan kita sehari-hari. Simak penjelasan saya ya. Sikap pertama yaitu adalah menghormati orang tua dan mematuhi orang tua. Nah, kalian punya orang tua? Jika ada yang masih lengkap, alhamdulillah masih bisa bersama dengan kalian. Jika ada yang sudah tiada atau sudah dipanggil oleh Allah, ya insya Allah sayang kepada orang tua kalian, gitu ya. Dan kalian jangan berkecil hati, ya. Oke, kita menghormati orang tua kita, itu adalah satu sikap kemanusiaan yang pertama, ya. Kita sebagai seorang anak, sebagai seorang putra atau putri, kita itu harus menghormati orang tua kita, menyayangi, membuat bangga ya. Seperti contohnya kehadiran kalian sebagai siswa di SMP YB Al-Natar, itu juga dalam rangka proses untuk membuat bangga kedua orang tua kalian. Itu contohnya ya. Ya. Jadi kita harus menghormati dan mematuhi apa yang disampaikan oleh orang tua. Nah, silakan dilihat ada terjemahan ayat Al-Quran di atas ya tentang menghormati orang tua. Kalian lihat, jangankan kita memukul orang tua, jangankan kita menyakiti fisik atau hati orang tua. Kita berkata saja tidak boleh. Orang tua kita manggil, "Nak, sebentar." Kalian jawab, nanti aja." Itu sudah termasuk sikap durhaka. Ya, harus kalian sadari itu. Ya. Mencaci maki itu tidak boleh. Dalam ajaran kita agama Islam di surah tersebut ya, surah Al-Isra ayat 23, bahwa kita itu harus mengatakan perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang mulia kepada orang tua kita. Ibu kita, bapak kita, ibu kita yang melahirkan ya, ibu kita yang berjuang 9 bulan mengandung kita, merasakan kesakitan ketika melahirkan kita, selalu menggendong kita, menyusui kita. Ayah kita yang bekerja keras supaya kita bisa hidup, yang memberikan nafkah kepada kita. Keduanya harus kita hormati. Ya. Kemudian, apa yang menjadi perintah orang tua itu kita harus patuhi. Kecuali yang bertentangan dengan syariat atau bertentangan dengan perintah Allah. Tapi apa yang harus kalian lakukan kalau ada orang tua yang seperti itu? Jangan dilawan secara kasar. Rangkul orang tuanya, sampaikan dengan baik-baik. Katakan hal yang baik. Ya, katakan hal yang baik. Ingatkan dengan cara yang lembut. Berikutnya, yaitu menghormati dan menghargai orang lain, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda dari kalian. Ya. Hal ini biasanya kita sudah dibiasakan ketika di rumah, kita sudah bersikap sopan kepada orang tua, berbicara dengan baik kepada orang tua, biasanya kita sudah akan terbiasa untuk menghormati atau menghargai orang lain di luar rumah. Ya. Jadi kalau kalian yang masih merasa masih kurang baik ketika berbicara dengan orang lain, maka kalian coba untuk membiasakan diri dari rumah supaya di luar bisa terbiasa. Ya. Apa yang dimaksud dengan menghargai orang lain? Bahwa di sini orang yang lebih tua itu harus kalian hargai, harus hormati seperti orang tua kalian juga. Ya. Ketika di luar rumah mungkin yang akan kalian temui di sekolah guru-guru,
Hormati guru-guru karena guru adalah orang tua kalian di sekolah. Ya, harus kalian hormati, harus kalian hargai, harus kalian sayangi juga. Ya. Jangan pernah mengatakan hal yang kasar kepada guru kalian, orang-orang yang lebih tua daripada kalian di dalam masyarakat, pada teman-teman kalian atau yang lebih muda. Seperti di ayat yang ada di atas, ya, itu menjelaskan. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang ada di atas, itu terjemahannya. Kita itu dilarang mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Ya. Terutama yang sering terjadi adalah seperti di ayat ini adalah memanggil orang lain dengan panggilan yang buruk. Nah, siapa yang masih sering meledek temannya dengan panggilan yang buruk-buruk? Cepat-cepat minta maaf dan jangan diulang. Dan biasanya yang sering terjadi di anak-anak zaman sekarang, ya mungkin dari zaman dulu juga, itu adalah ledek-ledekannya adalah nama orang tua. Manggil temannya dengan nama orang tuanya. Ya. Atau dengan meledek fisiknya. Yang pendek dikatain, pendek. Ya. Itu nggak boleh sebenarnya. Ya. Kita tidak boleh memanggil seseorang dengan gelaran-gelaran yang buruk. Ya. Tidak boleh. Nah, seperti di ayat di atas. Itu dilarang loh. Berdosa kalian. Nah, sikap berikutnya adalah tidak mencampuri urusan orang lain. Mencampuri urusan orang lain itu bagaimana? Biasanya sih kalian itu peduli loh dengan teman kalian. Kalian itu sayang loh dengan teman kalian. Tapi perlu kalian tahu, ya, kepedulian kalian itu nggak boleh berlebihan. Teman kalian ada masalah, kalian boleh membantu meringankan beban mereka. Tapi kalian tidak boleh mencampuri secara berlebihan urusan dia. Ya. Contohnya, teman kalian punya masalah. Ya, kalian kepo. Kepo. Kalau istilah zaman sekarang kepo, pengen tahu. Ya, masalah tersebut sedalam-dalamnya, nggak perlu. Kalau teman kalian ada masalah, kalian nggak perlu tahu masalahnya apa. Yang penting kalian bisa membantu menguatkan teman kalian, mengingatkan teman kalian. Kalian nggak perlu tahu masalahnya apa. Yang jelas pokoknya kalian harus bisa menjadi tempat curhat bagi teman kalian. Tapi kalau udah dikasih curhat, jangan digunjing juga ke orang lain, jangan diceritain juga, dibuka lagi ke orang lain. Ya. Karena gini, biasanya kalian nih, teman kalian cerita, kalian oper lagi ceritanya ke orang lain. Itu nggak boleh. Itu termasuk menggunjing. Ya. Kalau dalam surah yang di atas, itu termasuk yang namanya dikatakan seperti memakan daging bangkai saudaramu sendiri. Suatu hal yang sangat tidak baik, sangat menjijikan. Berikutnya, sikap berikutnya adalah tolong-menolong dalam hal kebaikan. Seperti saya jelaskan tadi ya, kita boleh menolong orang, tapi kita tidak boleh ikut campur terlalu dalam dengan urusan orang lain. Kita malah diwajibkan untuk tolong-menolong. Dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Ya, tolong-menolong dalam hal kebaikan nih. Contohnya, ada yang lagi kena bencana, kalian galang dana. Ada donor darah, kalian donor, itu termasuk tolong-menolong. Asalkan tahu bahwa orang-orang yang mendonorkan darah itu sangat berjasa loh. Banyak orang yang membutuhkan darah transfusi. Ya, kalau kalian sanggup donor darah dan berani, silakan. Kalau memang takut, kalian menolong orang lain dengan cara yang lain. Contohnya menggunakan tadi menggalang dana, ya. Atau kalau memang nggak menggalang dana, terus ada tetangganya aja nih kesusahan, bantu tetangganya. Itu termasuk tolong menolong dalam hal kebaikan. Dan jangan lupa tolong menolongnya jangan mengharapkan apa-apa. Jangan berharap imbalan atau pamrih. Ya, ini menolong tapi ada yang pengen dapat balasan. Jangan.
Ya, tolong menolongnya juga jangan untuk pamer, supaya dilihat orang nih kita nolong orang. Bersedekah kalau ada orang yang ngelihat kita, baru kita sedekah. Jangan, itu termasuk sifat ria. Seperti saya sebutkan tadi bahwa tolong menolong adalah dalam kebaikan. Memangnya ada tolong menolong dalam keburukan? Ada. Contohnya nih, ketika kita sekolah, ada materi yang teman kita nggak ngerti, kita nolong dia belajar, bareng-bareng nih belajar, itu adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Lalu tolong menolong dalam hal keburukannya adalah, kalau teman kalian itu kesulitan, dalam hal ujian atau ulangan, kalian kasih contekan. Itu tidak baik. Itu menjerumuskan teman-teman kalian yang kalian kasih contekan. Dia akan terbiasa menjadi orang yang pemalas, tidak belajar karena dia nunggu contekan dari kalian. Iya, nilainya bagus ketika ulangan kalau jawaban kalian juga benar. Kalau jawaban kalian juga salah, kalian kasih contekan, sama-sama salah. Kalaupun sama-sama benar, jawabannya nilainya bagus, tapi itu rugi untuk dia karena dia tidak belajar nantinya. Ya, tidak akan terbiasa belajar. Jadi kalian kalau yang bantu temennya dengan cara ngasih contekan, itu termasuk yang namanya menjerumuskan teman kalian. Ya, itulah yang namanya tolong menolong dalam hal keburukan. Selanjutnya, kita harus mengakui bahwa semua manusia di dunia ini sama derajatnya di mata Allah. Ya, itu adalah salah satu sikap kemanusiaan. Ya, kita akui bahwa semua manusia di dunia ini sama-sama ciptaan Allah, sama-sama memiliki kekurangan, kelebihan, tidak ada yang paling sempurna. Ya, tidak boleh ada yang membeda-bedakan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Karena yang bisa membedakan manusia satu dengan manusia yang lainnya hanyalah Allah. Itu pun perbedaannya hanya satu, yaitu ketakwaannya. Bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pada bentuk mukanya ganteng atau jelek. Itu bukan suatu perbedaan derajat. Itu hanyalah perbedaan biasa, tidak menunjukkan bahwa orang yang ganteng itu lebih baik dari orang yang jelek, belum tentu. Berikutnya, kita harus memiliki sikap yang sopan santun. Nah, apa yang dimaksud dengan sopan santun? Ya, bisa menempatkan diri, baik menempatkan perkataan, menempatkan perbuatan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat kita sedang berada di sana. Contohnya, kalau kita lagi ngobrol sama guru, bentuk sopan santunnya apa? Berbicara kepada guru yang sebenarnya sopan gitu. Ya. Bedakan antara berbicara dengan teman dengan berbicara dengan guru. Kita sama-sama menghargai nih teman dengan guru, tapi tentu cara berbicara juga berbeda. Kalau sama teman mungkin lebih santai, ya lebih santai, lebih bisa ngobrol. Tapi kalau sama guru bukan berarti kalian tidak boleh ngobrol dengan tenang atau dengan santai, tapi lebih dijaga sopan santunnya, dijaga kata-katanya, ya jangan sampai menimbulkan rasa tersinggung. Ya. Nah, jika kalian sudah bisa menerapkan prinsip sebelumnya yaitu kesopanan, maka terbiasaan itu akan mewujudkan kalian bisa menghadapi untuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Nah, karena sudah terbiasa bersopan santun nih, kita kalau berbicara pasti tidak akan menyakiti orang lain. Karena kita kan tidak boleh menyakiti hati orang lain, menyakiti perasaannya, ya, tidak boleh menyinggung mereka. Bercanda itu boleh, sesama teman itu boleh bercanda. Tapi ingat, bercanda itu ada batasnya, harus hati-hati, kalimatnya harus dijaga, jangan sampai menyinggung atau menyakiti. Perbuatan kalian juga harus dijaga, jangan sampai menyakiti fisik teman kalian. Misalnya contoh, teman lagi jalan, kaki kalian dipalangin di depan kaki teman kalian supaya teman kalian jatuh.
itu kalian pertama tidak menunjukkan sikap yang sopan santun. Yang kedua, kalian bisa menyakiti teman kalian. Menyakiti dari fisik, menyakiti juga dari perasaan. Ya, itu harus dihindari. Sikap berikutnya yang harus kalian biasakan adalah menghargai perbedaan atau memiliki sifat toleransi. Nah, jadi apa sih toleransi ini? Toleransi itu artinya kalian menghargai perbedaan antara kalian dengan orang lain. Setiap manusia diciptakan memiliki perbedaan. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda agama, berbeda warna kulit, berbeda bentuk wajah, dan lain-lain. Tapi ingat, persamaan derajat, bahwa tidak ada manusia yang lebih rendah. Semuanya sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi, kalian harus saling menghargai perbedaan tersebut. Kalau dalam perbedaan beragama, kalian dengan teman kalian punya teman yang beragama beda dengan kalian, itu kalian tetap boleh berteman, tetap boleh bersahabat dengan mereka. Tapi ingat, ya, tidak boleh saling usik terhadap agama orang lain. Seperti dikatakan dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum wali yadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Silakan kita berteman, tapi untuk urusan beribadah kita masing-masing. Itu bentuk toleransi dalam hal beragama. Yang terakhir, ya, poin terakhir yaitu kita harus memiliki sikap untuk mencintai lingkungan. Nah, mencintai lingkungan ini gimana? Yang dimaksud dengan mencintai lingkungan, jadi kita ini manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan adalah di antara makhluk-makhluknya yang lain, kita dikatakan adalah makhluk yang paling sempurna, memiliki akal, memiliki moral, ya. Kita harus mencintai lingkungan kita. Dalam hal apa? Menjaga kebersihan lingkungan, ya. Kemudian tidak merusak lingkungan, tidak merusak. Kemudian menyayangi, ya, binatang misalnya. Tidak asal yang namanya merontokkan daun di pepohonan, itu termasuk menyakiti tumbuhan loh. Ya. Kita harus cinta lingkungan. Contoh paling konkret, contoh paling kecil yang bisa kalian lakukan adalah buang sampah pada tempatnya. Ketika nanti kalian masuk sekolah di SMP MBL, itu kan sudah disediakan nih nanti tempat-tempat sampah. Kalian kalau setelah makan, minum, ada sampahnya, dibuangnya di tempat sampah. Ya, jangan dibiarkan berceceran atau dimasukkan ke dalam laci. Ya, itu untuk menjaga kebersihan. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya, dengan menerapkan poin-poin di atas, menerapkan nilai-nilai atau sikap-sikap yang saya sampaikan di atas, itu kalian sudah bisa dianggap melakukan kegiatan bakti sosial secara individu dengan sederhana dan dari hal yang terkecil. Ya. Jadi bakti sosial itu kan merupakan kegiatan kita berdasarkan kepedulian yang biasanya kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman kita. Contohnya mengumpulkan dana, menggalang dana, itu contoh kegiatan bakti sosial. Kalau biasanya di sekolah itu ada bakti sosial bersih-bersih dan lain-lain. Namun ketika MPLS sekarang kan MPLS online, dan kalian tidak bisa lakukan praktik untuk melakukan kegiatan bakti sosial di sekolah. Tapi kalian tetap bisa melaksanakan bakti sosial dengan cara yang sederhana, dengan dari hal yang terkecil, dengan dimulai dari diri kalian sendiri, yaitu dengan menerapkan sikap-sikap kemanusiaan, sikap-sikap yang baik yang tadi saya sudah jelaskan. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Sekarang saya akan tampilkan sebuah cuplikan video yang mungkin akan memberikan sedikit gambaran tentang sikap kemanusiaan, ya, yang mungkin tidak semua tercover atau tergambarkan dalam video itu, tapi setidaknya
ada beberapa hal yang bisa kalian ambil, bisa kalian pelajari dari video tersebut. Nah, silakan menyaksikan.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Baik, sekian materi dari saya. Ya, materi untuk hari ini di masa pengenalan lingkungan sekolah yang di mana materi ini adalah materi yang terakhir, ya. Dan kalian akan mulai untuk belajar ya, secara online di hari berikutnya, di hari Senin, ya, di kelas kalian, di grup kalian masing-masing. Saya ucapkan selamat dan semangat untuk terus belajar dan menimba ilmu di SMP YBL Natar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.